Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan makin sukses ke depannya. Untuk video kali ini, Sekilas Sinema akan berkolaborasi dengan Wiranata Film yang akan membawakan alur cerita yang pastinya seru untuk disimak. Oh iya, kalian jangan lupa juga ya untuk mampir dan subscribe channel Wiranata Film yang linknya sudah Teteh taruh di deskripsi. Oke Sobat Rebahan, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak videonya yang akan dibawakan oleh Mimin Wiranata Film. Check it out. Awal film menampilkan sebuah rumah di pinggiran kota yang sedang terbakar. Pada saat yang sama, seorang gadis kecil berambut pirang mencoba menyelamatkan dirinya dari kebakaran tersebut. Namun gadis kecil malang ini malah terjatuh di jalanan. 8 tahun berlalu sejak kebakaran itu terjadi, gadis kecil ini ditemukan seorang pria buta yang merupakan mantan tim khusus militer. Gadis kecil itu tumbuh 8 tahun bersamanya, bahkan pria buta ini mengaku sebagai ayahnya. Pria buta ini juga memberikan pendidikan yang tidak biasa pada gadis kecil ini. Bukan membawanya ke sekolah, ia malah mendidiknya bagaimana cara bertahan hidup dari serangan. Seakan-akan, gadis kecil yang ia panggil sebagai Phoenix ini akan menghadapi bahaya. Tidak mengherankan kalau Phoenix menjadi sangat bosan. Bahkan ia mulai tidak percaya kalau orang itu adalah ayahnya. Sesekali, Phoenix mempertanyakan hal-hal kecil pada pria tersebut, namun pria itu malah mengalihkan pertanyaan gadis kecil ini. Sesekali, pria buta ini memperbolehkan Phoenix keluar dengan penjual tanaman langganannya yang bernama Hernandez. Karena kasihan dengan Phoenix, ia pun membawa gadis kecil itu diam-diam mengunjungi rumahnya yang terbakar tersebut. Kemudian, ia membawa Phoenix ke taman bermain dan melihat anak-anak sebayanya yang menikmati masa kanak-kanak mereka. Tidak mengherankan kalau Phoenix sangat ingin bergabung dengan anak-anak tersebut. Tidak lama setelah itu, Hernandez mengajaknya kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, Phoenix izin pergi ke toilet. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang sangat mencurigakan. Awalnya pria itu menanyakan siapa nama gadis ini, namun Phoenix tidak mempedulikan pria bernama Raylan itu. Melihat Phoenix yang membawa anjing, akhirnya Raylan pun tidak mengganggunya. Pada saat yang bersamaan, Raylan terlihat memperhatikan rambut gadis kecil itu. Setelah mengantarkan Phoenix ke rumahnya, Hernandez pun kembali ke kota. Namun pada saat di perjalanan, sebuah mobil terlihat menghalangi jalan. Ia pun harus segera turun dan meminta pemilik mobil memindahkan mobilnya. Sayangnya, ternyata hal ini adalah jebakan. Saat Hernandez keluar, seorang pria masuk ke dalam mobil dan segera membunuhnya. Mereka adalah komplotan pria yang ditemui Phoenix saat di toilet taman bermain. Sementara di tempat lainnya, Phoenix meminta kepada ayahnya agar ia dimasukkan ke sekolah tahun depan. Ia sangat ingin menjalani kehidupan normal. Namun, pria buta ini menolak dengan alasan ia tidak mau kehilangan putrinya. Pada saat yang sama, ia pun mendengar sesuatu yang mencurigakan di luar sana. Ia segera keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata, anjing penjaga mereka telah menghilang. Pada saat yang sama, orang-orang suruhan Raylan pun telah berhasil masuk ke dalam rumah. Tujuan mereka adalah untuk membawa Phoenix dari sana. Pada saat itu, Phoenix tahu kalau ada orang lain yang ingin berbuat jahat di rumah tersebut. Ia segera bersembunyi di bawah ranjangnya. Para pencuri ini curiga kalau Phoenix ada di sana. Akhirnya, ia pun segera berpindah ke kolong lemari dan begitu seterusnya. Setelah itu, Phoenix pun mencoba keluar dari ruangan tersebut. Namun satu orang pria asing datang dari arah yang berbeda. Akhirnya, ia pun mengelabui pria tersebut dengan cara mematikan lampu dan segera berlari. Kemudian ia turun dan bergelantungan di tangga. Satu orang lainnya menyadari kalau gadis kecil ini berada di sekitarnya. Ia pun mencoba mencari di mana keberadaan Phoenix. Sementara di luar sana, pria buta itu menemukan kalau anjing penjaga mereka telah dibunuh. Mengetahui kalau Phoenix yang sedang dalam bahaya, ia segera kembali ke rumah. Di dalam rumah, salah satu pria tersebut hampir berhasil menangkap Phoenix yang mengancamnya dengan pistol. Untung saja, pria buta ini segera datang dan meraih lehernya. Akhirnya Phoenix pun kembali mencoba melarikan diri. Sama seperti sebelumnya, satu pria lain mencoba mengejarnya. Phoenix segera bersembunyi di sebuah lemari besi. Pada saat itu, pria buta itu pun berhasil diserang orang tersebut. Sementara di tempat lain, pria buta itu mencoba mengobati lukanya. Ternyata komplotan penjahat itu masih mencari di mana keberadaan pria buta tersebut.
Salah satu di antaranya akhirnya mencoba mengikutinya. Namun sayangnya, pria buta ini gak kehabisan akal. Ia pun segera menangkap dan melem mulut pria tersebut hingga ia hampir tidak bisa bernafas. Bukan hanya sampai di situ saja. Setelah mengetahui Phoenix berada di lemari besi, satu orang lainnya mencoba mengalirkan air ke dalam lemari dan berharap gadis kecil itu segera keluar. Namun, Phoenix memilih bertahan di dalam lemari tersebut. Tidak lama kemudian, pria buta ini mencoba menyelamatkannya. Mengetahui keberadaan pria buta itu, orang yang berada di sana bersiap-siap untuk menyerang. Akhirnya, pria buta tersebut pun muncul, hingga terjadilah pertarungan di antara keduanya. Sementara di dalam lemari, Phoenix hampir saja tenggelam. Belum lagi ditambah dengan kabel listrik yang dialirkan dan dijadikan sebagai ancaman. Phoenix pun mencoba membuka lemari tersebut dari dalam, namun sayangnya ia malah gagal dan hampir tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, pria buta itu pun berhasil mengalahkan pria tersebut dan segera menyelamatkan Phoenix. Kemudian, ia membawa Phoenix pergi. Mereka terus mencari dimanapun pria buta dan Phoenix berlari. Hingga akhirnya, mereka berhasil menemukan mereka dan menyerang pria buta itu kembali. Pada saat itu, pria buta ini meminta Phoenix untuk segera pergi. Tidak lama kemudian, orang-orang itu berhasil menyerang si pria buta dan membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Namun sayangnya, pria buta itu berhasil keluar berkat bantuan anjing yang ditinggalkan Relan di dalam rumah. Sementara itu Relan membawa Phoenix ke rumahnya. Di saat ia mempertemukan Phoenix dengan istrinya yang merupakan ibu Phoenix, gadis yang hampir menginjak usia remaja itu awalnya tidak yakin. Namun ibunya menyanyikan potongan lagu kesukaan dan menunjukkan foto-fotonya pada saat anak-anak dulu. Pada saat yang bersamaan, Relan pun memberikannya segelas jus jeruk. Kemudian, ibunya memberitahu sesuatu pada Phoenix. Pada saat itu, ia sedang sakit dan jantungnya sedang bermasalah. Untuk membuatnya tetap hidup, ia membutuhkan donor jantung dari putrinya itu. Sontak, Phoenix pun kaget dan merasa dirinya dalam bahaya. Sayangnya dia terlambat karena jus yang ia minum sudah diberi obat. Relan dan lainnya pun segera membawa istrinya dan Phoenix ke sebuah ruangan. Di sana, ia meminta seorang dokter untuk memindahkan jantung Phoenix. Awalnya, dokter tersebut terlihat tidak tega karena hal ini sangat membahayakan keduanya. Bukan hanya itu saja, salah satu suruhan Relan yang bernama Raul juga mengatakan hal yang sama pada temannya. Pada saat operasi pemindahan jantung itu hampir saja dilakukan, pria buta akhirnya sampai di sana dan menghentikan mereka. Ia mematikan aliran listrik agar mereka tidak bisa bekerja. Dengan segera, Relan meminta Jared untuk memeriksa listrik tersebut. Ketika Jared sudah berada di luar, ia pun segera menyerang pria itu. Namun Jared berhasil selamat dan kembali menyerang pria buta. Namun pria buta itu segera menyerangnya hingga berhasil menghabisi Jared. Pada saat yang sama, Relan sadar kalau pria buta itu berada di rumahnya. Akhirnya ia pun meminta dokter segera membawa istrinya dan Phoenix. Sementara itu ia meminta 4 orang temannya untuk mencari keberadaan pria buta itu. Akhirnya, mereka pun berhasil menemukan pria buta yang sudah tidak sadarkan diri. Namun lagi-lagi, ini hanya sebuah jebakan. Pria buta itu segera menembak ketiga orang tersebut. Ketika pria buta itu hampir menembak Raul, Raul mencoba menyelamatkan Phoenix dengan mengatakan kalau mereka hampir membunuh Phoenix dan ia tidak bisa menerimanya. Ia pun akhirnya memberitahu dari mana mereka akan keluar. Tanpa berlama-lama, pria buta itu segera mencari pintu keluar tersebut. Sebelum mereka kabur, pria buta itu terlebih dahulu membunuh sang dokter dan mengeluarkan gas di sebuah ruangan hingga ruangan itu dipenuhi dengan gas warna merah. Pada saat Relan tidak dapat melihat apa-apa, pria buta itu pun segera menyerangnya. Namun, ia tidak dapat membunuh Relan dengan mudah. Pada saat yang bersamaan, ibu Phoenix yang berada di kursi roda sudah tidak sadarkan diri, dan kursi roda itu membuat mereka hampir terjatuh. Tidak punya pilihan lain, Phoenix pun akhirnya memotong tangan ibunya agar ia bisa selamat. Namun usahanya malah gagal dan mereka berdua terjatuh. Pada saat yang bersamaan, Relan berhasil menyayat perut si pria buta. Tidak terima dengan hal tersebut, anjingnya pun segera menyerang Relan. Setelah itu, si pria buta kembali bangkit dan mencolok kedua matanya hingga membuat Relan buta. Setelah itu, Phoenix kembali menemui pria buta tersebut, namun pria buta itu malah mencegahnya karena telah merasa bersalah pada gadis itu. Tiba-tiba Relan bangkit kembali. Dia menikam si pria buta dari belakang.
Tidak ingin diam saja, Phoenix pun melakukan hal yang sama. Ia menusuk ayahnya dengan pisau dari belakang. Awalnya Phoenix ingin menolong pria buta itu, tapi lukanya sangat parah dan darahnya bercucuran keluar hingga membuatnya tewas di tempat yang sama. Tidak lama kemudian, Phoenix pun keluar dari tempat tersebut dan memulai hidup barunya. Film ini ditutup dengan menampilkan Phoenix yang akhirnya menjalani hidup normal seperti gadis seusianya. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.